Pembahasan induksi elektromagnetik pada transformator. Oke, ini dia teman-teman, transformator biasa juga kita sebut sebagai trafo ya. Jadi transformator atau trafo itu merupakan komponen listrik yang dapat mengubah nilai tegangan. Jadi maksudnya mengubah tegangan itu sama saja bisa menaikkan tegangan, bisa juga menurunkan tegangan. Nah, transformator itu sendiri terdiri atas 3 bagian. Kita bisa lihat di gambar teman-teman. Jadi yang pertama ada inti besi, kemudian ada kumparan primer, dan ada kumparan sekunder. Di sini prinsip kerja dari transformator. Oke teman-teman, jadi prinsip kerja transformator itu bisa dibaca ya. Jadi kalian nanti di video ini bisa kalian pause dulu, kemudian kalian baca untuk lebih memahaminya. Oke? Ini dia persamaan transformator. Nah, ini yang biasa sering muncul di soal sih ini. Jadi yang pertama pada transformator ideal. Nah, untuk transformator ideal itu berlaku persamaan Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Kemudian pada transformator non ideal itu akan berlaku Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Atau kalau kita kalikan silang bisa Vp dikali Ns sama dengan Vs dikali Np. Begitu ya teman-teman. Nah, ini dia untuk pengertiannya, di mana Vp itu merupakan tegangan kumparan primer, kemudian Vs tegangan kumparan sekunder, dan Np banyak lilitan primer, Ns banyak lilitan sekunder, Is kuat arus pada kumparan sekunder, dan Ip merupakan kuat arus pada kumparan primer. Oke teman-teman, sekarang kita ke contoh soalnya. Perhatikan tabel pengukuran tegangan dan arus dari sebuah trafo ideal di bawah ini. Nah, ini dia tabelnya di mana Vp itu 200 volt, Ip 3 ampere, Np-nya itu yang ditanyakan ya, atau yang ditanyakan adalah P, kemudian Vs-nya Q atau yang ditanyakan, kemudian Is-nya itu 75 ampere dan Ns-nya 40 lilitan. Kita selesaikan di sini kita cari Np dan Vs-nya atau kita cari P dan Q-nya. Nah, kita menggunakan persamaan yang tadi teman-teman, di mana Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Pertama kita cari dulu Np-nya atau P-nya ya teman-teman. Nah, kita gunakan persamaan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Nah, kenapa di sini kita menggunakan Is per Ip? Hal ini karena di soal itu diketahui semua nilainya, Is dan Ip-nya itu diketahui. Sebenarnya kita bisa menggunakan Np per Ns sama dengan Vp per Vs gitu ya teman-teman. Cuman berhubung karena Vs-nya belum diketahui, jadi kita nggak bisa. Kita cari yang sama-sama nilainya itu udah diketahui gitu. Oke, dimana Np-nya itu adalah P atau yang ditanyakan, kemudian Ns-nya adalah 40, Is-nya 75, dan Ip-nya adalah 3. Kemudian kita kalikan silang, maka P dikali 3 sama dengan 40 dikali 75. Nah, 40 kali 75 disitu 3000 ya, maka nilai P adalah 3000 dibagi 3. Nah, ini dia nilai P atau nilai Np-nya itu 1000 lilitan. Kemudian yang kedua kita cari Vs-nya atau Q-nya ya. Kita gunakan rumus Vp per Vs sama dengan Is per Ip. Sebenarnya kita bisa juga menggunakan Np per Ns karena di situ Np-nya udah diketahui. Nah, tapi kita gunakan ini aja. Kita masukkan nilainya di mana Vp adalah 200, Vs-nya adalah Q atau yang ditanyakan, kemudian Is-nya 75 dan Ip-nya adalah 3. Kemudian kita kalikan silang, Q dikali 75 sama dengan 200 dikali 3, maka Q 75 sama dengan 600. Sehingga Q sama dengan 600 dibagi 75, maka nilai Q adalah 8 volt. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal nomor 2 nih. Diketahui sebuah trafo dengan 1000 lilitan primer dan 200 lilitan sekunder. Jika lilitan primer itu dihubungkan dengan tegangan primer 600 volt, maka besar tegangan lilitan sekundernya itu berapa? Nah, kita selesaikan teman-teman, tetap menggunakan persamaan yang tadi, di mana Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Nah, di sini diketahui trafonya 1000 lilitan primer, berarti ini Np-nya ya, Np-nya adalah 1000 lilitan. Kemudian Ns-nya adalah 200 lilitan. Dan di sini diketahui Vp-nya adalah 600 volt, sedangkan yang ditanyakan adalah Vs-nya teman-teman. Oke?
kita gunakan persamaan VP per VS sama dengan NP per NS, karena di sini yang diketahui NP per NS. Begitu ya teman-teman. Kalau misalnya di soal yang diketahui IS dan IP-nya, berarti kita gunakan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, berhubung di sini yang diketahui adalah lilitannya, berarti kita gunakan persamaan ini ya. Oke, langsung kita masukkan nilainya, di mana VP-nya itu adalah 600, kemudian VS-nya adalah yang ditanyakan, NP-nya 1000, dan NS-nya itu adalah 200. Maka kita kalikan silang, berarti 1000 dikali VS atau VS dikali 1000 ya sama aja, sama dengan 600 dikali 200. Maka nilai VS-nya 600 dikali 200 kan 120.000. Berarti kalau kita mencari VS-nya 120.000 dibagi 1000. Begitu ya. Maka hasil VS-nya adalah 120 volt. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis transformator. Nah, tadi kan trafo itu ada yang bisa menaikkan tegangan, ada juga yang bisa menurunkan tegangan. Nah, ini dia. Berdasarkan pengubah tegangan itu ada dua jenis transformator. Yang pertama transformator step up. Kalau step up itu berarti dia bisa menaikkan atau memperbesar tegangan bolak-balik sumber. Nah, untuk ciri-ciri dari step up ini, VP-nya itu lebih kecil dari VS, kemudian NP-nya itu lebih kecil dari NS, dan IP-nya lebih besar dari IS. Oke? Kemudian yang kedua ada transformator step down. Nah, step down ini adalah transformator yang digunakan untuk menurunkan atau memperkecil tegangan bolak-balik suatu sumber gitu ya. Nah, ini ciri-cirinya kebalikannya dari step up tadi ya, dimana kalau di step down ini VP lebih besar dari VS, kemudian NP atau lilitan primernya itu lebih besar dari lilitan sekundernya, dan arus primernya lebih kecil dari arus sekunder. Begitu ya teman-teman. Sekarang kita ke efisiensi transformator. Nah, efisiensi itu merupakan besaran yang menyatakan perbandingan antara daya keluaran. Daya keluaran itu biasa disebut dengan P out ya. P itu kan daya. P out berarti daya keluar. Dengan daya masukan. Daya masukan itu P in. Maka nilai efisiensi transformator itu dirumuskan sebagai berikut teman-teman. Di mana, nah ini kan bentuknya ada simbol seperti N ya. Nah ini bacanya adalah eta. Eta sama dengan P out per P in dikali 100%. Jadi sama aja eta itu sama dengan daya yang keluar dibagi daya yang masuk dikali 100%. Kemudian kalau yang diketahui di rumusnya itu, di soalnya itu adalah daya sekunder dan daya primer, maka kita gunakan rumus yang kedua, di mana eta sama dengan P sekunder atau daya sekunder dibagi dengan daya primer. Daya sekunder itu sama aja daya keluaran ya, kemudian daya primer itu sama aja daya masukan. Kemudian jika di soalnya itu yang diketahui adalah V dan I-nya. Karena rumus dari daya atau rumus dari P itu sama dengan V dikali I gitu ya teman-teman. Jadi sama aja intinya dari semua ini. Jadi untuk rumus yang ketiga, jika di soalnya diketahui adalah V-nya tegangan sama I-nya atau arus, itu kita gunakan rumus yang ketiga, dimana eta sama dengan V sekunder atau tegangan sekunder dikali arus sekunder dibagi tegangan primer dikali arus primer dikali 100%. Begitu teman-teman. Ini dia. Eta itu efisiensi transformator, kemudian PS daya pada kumparan sekunder, PP itu adalah daya pada kumparan primer, IS itu adalah kuat arus kumparan sekunder, dan IP adalah kuat arus kumparan primer. Oke teman-teman, kita ke contoh soalnya nih. Tegangan primer, tegangan sekunder, kuat arus primer, kuat arus sekunder secara berturut-turut 220 volt, kemudian 110 volt, 1 ampere dan 1,5 ampere. Berapakah besar efisiensi trafo? Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Di sini di soal itu yang diketahui tegangan sama arusnya.
ya, VP-nya itu 220, VS-nya 110, IP-nya 1 ampere, IS-nya 1,5 ampere. Yang ditanyakan adalah efisiensinya. Karena di sini yang diketahui tegangan dan arusnya, maka kita gunakan rumus yang ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita masukkan nilainya, di mana eta sama dengan 110 dikali 1,5 dibagi 220 dikali 1 dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 75%. Begitu ya teman-teman. Ini lumayan mudah. Jadi tergantung nanti soalnya itu yang diketahui apa. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar, oke?